sastra malam ini kelompok kategori sastra akan membawakan monolog yang berjudul Fiat Voluntas 2. Harap teman-teman bisa tenang dan merenungkan alur dari monolog ini sehingga teman-teman juga dapat memetik makna dari apa yang kami tampilkan. Terima kasih. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita mengawali permenungan kita kali ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan ini akan kita mulai dengan membacakan Injil Lukas ayat 1 bab 26 sampai 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Tahu namanya sendiri, sebelum air mengenal putihnya, sudah ada satu nama yang tertulis, bukan di prasasti, bukan di kitab raja-raja, tertulis dalam kehendak Maria. Aku diutus bukan dengan pedang, bukan dengan kuasa, hanya dengan satu kalimat. Kalimat yang akan membelah sejarah menjadi sebelum dan sesudah. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai. Dan seluruh surga menahan napas menunggu jawaban seorang perempuan muda di kota yang bahkan beta pun nyaris lupa mencantumkan. Nazaret, tentu saja Nazaret. Allah yang katanya tak terbatas memilih sudut paling hina, tak diperhitungkan di peta. Aku tidak gentar. Aku pernah menjatuhkan raja-raja, bahkan Raja Ampat yang duduk di tahta emas, dikelilingi pujian satu gadis desa. Ini terlalu mudah. Ini terlalu mudah. Aku cukup bisikan satu kata. Takut. Fear. Takut pada aib. Takut pada hukum.
takut pada Yusuf yang akan pergi. Takut pada batu yang akan dilempar oleh orang Yahudi. Takut adalah penjara yang paling nyaman. Karena penghuninya sendiri yang mengunci pintunya. Aku tahu hukum Musa. Aku tahu apa artinya hamil sebelum menikah. Aku tidak lupa. Aku pun tidak nak. Tapi ada sesuatu dalam kata-kata itu yang tidak bisa pulang. Bukan karena aku takutnya pilihan, tapi karena sesuatu di dalam dadaku lebih mengenal suara itu daripada mengenal suaranya sendiri. Maka aku bertanya, bukan karena aku ragu, tapi karena iman yang sejati tidak takut membawa pertanyaan kepada Allah. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Inilah yang tidak pernah dimengerti oleh kegelapan. Allah tidak memaksa. Ia tidak mengambil alih. Ia tidak memanipulasi. Ia meletup. Ia menunggu. Dan di hadapan penantian itu tersimpan keagungan yang luar biasa, bahwa Sang Pencipta langit dan bumi rela menggantungkan rencana keselamatan seluruh umat manusia pada kata "ya" dari seorang perempuan muda. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi Ia memilih kiranya Tuhan Allah menghardik engkau. Ia memilih untuk tidak bekerja tanpa persetujuan kita. Itulah kasih yang paling radikal yang pernah ada. Kasih katamu, kasih yang akan membawanya ke Bethlehem tanpa penginapan, ke Mesir, seperti pengungsi yang dikejar-kejar ke Kalvari. Situ berdiri di bawah salib dan menonton anaknya mati dengan cara paling hina. Simeon sudah memperingatkannya, pedang akan menembus jiwamu, Mbak. Dan apakah itu kasih? Atau eksploitasi terhadap yang lemah?
Tuhan yang baik itu gak membiarkan ibunya menangis di kaki salib. Aku berlutut bukan karena dikalahkan. Aku berlutut karena inilah tempur jiwa yang sadar sedang berada di hadapan sesuatu yang melampaui dirinya. Ya, pedang itu akan datang, dan aku sendiri merasakannya. Tapi izinkan aku tanya balik kepada dunia. Adakah kasih yang tidak berdarah? Adakah kesetiaan yang tidak pernah diuji? Di bawah salib itu, aku tidak lari. Aku berdiri, karena itulah tempat seorang ibu seharusnya berada, bersama anaknya sampai nafas terakhir. Dan dalam keheningan yang paling gelap itu, aku kembali ke kata pertama yang pernah kuucapkan kepadanya. Fiat voluntas tua. Sekarang izinkan aku berbicara kepada kalian, manusia-manusia di sini, licik, munafik. Kalian tuh hidup di zaman jauh yang lebih mudah daripada Maria. Punya HP, gadget, AI, atau lebih tepatnya, kalau zaman kalian itu mudah berkata tidak kepada Allah. Gereja kalian sedang sakit. Aku hanya tertawa melihat kalian semuanya sedang sakit. Imam-imam, skandal-skandal, Katolik tanpa topeng, mengisi halaman FYP berita kalian semua. Imam-imam yang seharusnya menjadi alter Kristus justru menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Gereja yang seharusnya menjadi ibu tampak lebih sibuk mengurus kekuasaannya sendiri, pastoral pewartaan diri, kursi-kursi misa kosong, kaum muda pergi clubbing. Dan kalian bertanya-tanya, relevankah semua ini? Lucu kadang ini. Masih layakkah gereja ini kupercaya? Kalian sering bertanya seperti itu kan? Aku tidak perlu merayu kalian dengan hal-hal besar. Aku cukup bisikan. Lihat saja sendiri, apakah ini layak disebut yang kalian banggakan? Kudus. Wahai anak-anakku, aku tidak pernah berbohong kepadamu tentang kondisi gereja. Aku mengenal Yudas yang makan di meja yang sama. Aku mengenal Petrus yang 3 kali menyangkal. Aku juga mengenal imam-imam yang lebih memilih ketertiban daripada kebenaran. Gereja memang bukan kumpulan malaikat. Ia adalah perahu yang diisi manusia-manusia yang berdosa, termasuk para pemimpin yang mengecewakan, termasuk kalian yang duduk dengan hati yang terluka. Tapi jangan keliru, yang melukai kalian bukan anaknya, bukan Kristus. Yang melukai kalian adalah
manusia yang belum cukup menyerahkan diri kepada Kristus. Pertanyaannya bukan apakah gereja ini sempurna. Pertanyaannya adalah, di tengah retaknya tembok manusia, apakah kalian masih bisa melihat cahaya yang menembus retakan itu? Di setiap abad, ketika gereja paling dalam terperosok, Allah tidak mengirim reformasi dari atas tahta. Ia mengirim suara-suara kecil. Fransiskus yang melepas jubah kemewahan di alun-alun kota. Katarina yang menulis surat kepada Paus dengan bahasa yang tak kenal kompromi. Teresa yang mengangkat orang-orang sekarat di jalanan Kalkuta dan melihat wajah Kristus di sana. Mereka bukan pahlawan besar. Mereka adalah orang-orang yang dalam zaman paling gelap sekalipun masih berani berkata, "Iya." Jadilah kehendak, bukan kehendak. Maria sudah usang. Ia adalah gambar kuno di tembok gereja tua. Relevan, memang relevan untuk mbah-mbah, nenek-nenek yang berdoa rosario di sudut ruangan. Ini dia bendanya. Dunia sekarang butuh suara yang lantang, bukan keheningan. Bukan hening. Gereja kita butuh pejuang, bukan penyerahan diri. Katanya umatnya paling banyak di dunia, masa nyerahkan diri? People pleasure banget ya gereja Katolik. Ya ampun, generasi ini memilih keyakinannya sendiri. Mereka tidak butuh seorang perempuan desa nih yang hanya berkata ya kepada langit. Lucu amat. Diam, katamu. Aku yang mendidik sabda Allah menjadi manusia. Aku yang membawanya pergi ketika nyawanya terancam. Aku yang berkata kepada para pelayan di kanan, apapun yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Akulah yang berdiri di Kalvari ketika semua murid laki-laki kabur. Akulah yang berdoa bersama para rasul di loteng Yerusalem, menantikan roh yang akan melahirkan gereja. Aku bukan ikon kelemahan. Aku adalah bukti bahwa kekuatan tertinggi bukan pada siapa yang paling keras berteriak, tapi pada siapa yang paling dalam mempercayai. Fiat voluntas tua bukan kata-kata budak. Itu adalah deklarasi kebebasan tertinggi. Kebebasan seorang yang telah menemukan bahwa kehendak Allah lebih dalam dari keinginannya sendiri dan lebih luas dari semua rencana yang pernah ia bayangkan.
balik semua kebisingan dan kecepatan, di balik semua narasi tentang otonomi dan kebebasan memilih, ada jiwa-jiwa yang lemah dengan beban menjadi satu-satunya penentu hidupnya sendiri. Ada kerinduan yang lebih tua dari peradaban untuk menyerahkan diri pada sesuatu yang lebih besar, kepada kasih yang tidak akan pernah mengkhianat, kepada Allah yang bahkan dalam diam tetap setia. Aku tidak akan pergi. Aku akan ada di setiap keraguan, setiap luka, setiap kekecewaan yang kalian alami, di setiap berita skandal yang kalian baca, di setiap doa yang terasa tak terjawab. Aku hanya perlu kalian terus berkata, nanti. Ribu tahun setelah malam di Nazaret, pertanyaan yang sama masih berulang. Adakah seorang yang mau mendengar? Adakah seseorang yang mau berhenti dari kebisingannya sendiri dan diam cukup lama untuk mendengar suara yang berbisik, Tuhan menyertai engkau. Bukan hanya Maria di Nazaret, melainkan engkau di sini hari ini, dalam kondisimu yang bahkan paling retak sekalipun. Anak-anakku, aku tidak memanggil kalian kepada kesempurnaan. Aku memanggil kalian kepada kepercayaan. Di ruang-ruang sepi, di sel pengakuan yang sepi, di malam hari di kamarmu, ketika engkau menanggung sesuatu yang tidak bisa kau ceritakan kepada siapapun, disitulah fiat bisa diucapkan. Bukan hanya di kapel, bukan hanya di dalam ruang doa, di tengah hidupmu yang biasa, yang berdebu, yang sudah kelelahan, yang punya banyak masalah. Aku tahu itu. Ia yang dulu mengirim malaikat ke Nazaret masih mengirim kabar yang sama hari ini. Ia tidak butuh kita yang sempurna. Ia hanya menunggu kita yang mau. Maka dengarlah, dan bila kau siap, katakanlah, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu.
3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, penuh Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita tutup permenungan kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Salam Ya Ratu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. Oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Maria Bunda para calon imam, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam para romo dan para frater. Pendalaman iman kita pada malam hari ini untuk menghormati Bunda Maria telah selesai, yang dibawakan oleh kami kelompok sastra dengan monolog yang berjudul Fiat Voluntas Tua. Semoga dalam pengalaman malam hari ini yang dibawakan oleh kami kelompok sastra bisa menjadi pelajaran dan juga menguatkan iman kita dalam menjalani panggilan kita setiap hari. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.